3 data dengan input 14220035 dari Prodi Teknik Lingkungan Angkatan 2022. Pada praktikum kali ini, saya akan berikan tutorial bagaimana cara mengerjakan pada acara 9. Yang pertama, kita membuka aplikasi Google Mapper, kemudian kita klik Open Your Own Data Files. Setelah itu kita masukkan file dem. Kemudian kita klik Open. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik File, kemudian Generate Contour. Nah, di sini contour interval ini kita ubah menjadi 1. Lalu kita klik Contour Point. Nah, di sini kita klik pada bagian drop box. Kemudian kita select pada semua area. Nah, jika sudah kita klik OK. Kita juga harus memastikan pada bagian global projection ini udah UTM meter. Nah, jika sudah kita bisa klik OK dan menunggu ini sampai 100%. Nah, jika sudah nanti tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita akan mengekspor dengan cara kita klik file, kemudian kita klik pada bagian ekspor vektor data, kemudian ekspor save file. Nah, kemudian kita OK saja. Lalu kita checklist pada bagian export line. Nah, kemudian kita akan memilih folder dan memberi nama sesuai yang kita inginkan. Nah, di sini saya akan memberi nama dengan contour acara 9 breksi. Kemudian kita klik save. Lalu ini kita OK. Lalu ini kita close saja. Kemudian kita mencari aplikasi ArtStream. Kita buka. Nah, jika sudah, kita bisa klik pada bagian New Scan, kemudian New Scan lalu OK. Nah, di sini kita akan mengatur koordinat sistemnya dengan cara kita klik kanan pada scan layer ini, lalu kita klik pada bagian Scan Properties. Kemudian kita klik pada bagian WJS 1984 UTM zona 49S, menyesuaikan lokasi yang kita pakai. Lalu kita klik apply, kemudian OK. Nah, kemudian kita klik kanan pada scan layer, kemudian add data. Nah, di sini kita akan memasukkan file data dem, kontur dan orto. Nanti pada layer ini kita atur dengan susunan kontur terlebih dahulu, kemudian orto, lalu dem. Nah, jika ini belum sesuai, ini kita sesuaikan. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik kanan pada layer dem. Lalu kemudian kita klik Properties. Lalu kita klik pada bagian Page Height. Checklist pada bagian Floating on a Custom Surface. Lalu kita klik Open ini. Kemudian kita memasukkan dem. Lalu kita klik Add. Pada faktor to convert layer elevation value to scan unit ini, kita tidak usah mengubahnya. Kemudian pada bagian layer offset ini kita ubah menjadi 1. Lalu kita klik Apply. Kemudian OK. Nah, di sini kita akan klik kanan pada layer Ortho. Lalu kita klik Properties. Kita klik pada bagian Base Height. Kemudian kita checklist pada bagian Floating on a Custom Surface. Kita klik Open. Kemudian kita masukkan data dem. Jika sudah, kita klik Add. Nah, di sini juga sama. Pada bagian Elevation from Features ini, pada bagian Vector to Convert Layer ini tidak usah kita ubah. Kemudian layer offset ini kita ubah menjadi 1. Kemudian kita klik Apply, lalu OK. Nah, kemudian kita klik kanan pada layer Contour. Kemudian kita klik Properties. Kemudian kita klik pada bagian Base Height. Nah, di sini kita juga menceklis Floating on a Custom Surface. Nah, di sini kita klik Open File. Kemudian kita masukkan data dem. Lalu kita klik Add. Nah, pada bagian Elevation from Features Factor to Convert Layer ini juga tidak usah diubah. Kemudian layer offset ini kita ubah menjadi 1. Kemudian kita klik Apply, lalu OK. Di sini jika sudah ini belum muncul, kita bisa memunculkannya dengan cara klik kanan pada layer kontur, kemudian kita klik pada bagian zoom to layer. Nah, seperti ini. Kita unchecklist layer dem. Kemudian kita klik kanan pada bagian kontur, lalu kita klik properties. Nah, di sini kemudian kita klik simbologi. Nah, pada bagian features ini kita single simbolnya ini kita klik. Kemudian kita mengubah simbolnya menjadi warna electron gold. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita apply, lalu OK. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa menyimpannya dengan cara klik file, kemudian save as. Lalu kita bisa menyimpannya dengan cara klik file, kemudian save as. Nah, di sini kita akan memilih folder penyimpanan pada acara 9. Kemudian kita memberi nama file menjadi acara 9. Kemudian kita klik save. Jika sudah, ini bisa kita close aja. Baik, langkah selanjutnya kita klik pada bagian Global Mapper. Kemudian kita klik Open Your Own Data File. Nah, kemudian kita akan menggunakan data DEMAS yang kita gunakan pada acara 2 kemarin. Lalu kita klik Open. Nah, di sini kita checklist pada bagian Use Select Projection for All Select File. Jika sudah, kita klik OK.
Nah, seperti ini. Lalu kita akan mengatur koordinat sistemnya dengan cara kita klik tools, kemudian configure, kemudian mengganti prediksinya ini menjadi UTM. Nah, seperti ini. Dan kita juga memastikan pada zona ini udah mencakup wilayah yang kita pilih, yang sesuai dengan wilayah Dimnas. Kemudian kita klik apply, lalu kemudian OK. Kita akan mengekspornya dengan cara kita klik file, kemudian kita klik pada bagian ekspor raster dan elevation data, kemudian kita scroll atau pilih pada bagian ekspor exiliate. Nah, ekspor exiliate grid. Jika sudah, kita klik OK. Nah, di sini kita klik export bound, kemudian klik draw above. Nah, di sini kita akan memilih wilayah. Kita bisa zoom in. Nah, di sini kita akan mengambil wilayah. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita bisa klik OK dan kita memastikan pada bagian global projection ini sudah UTM meter. Kemudian kita klik OK. Nah, kita akan memilih folder tempat untuk penyimpanan dan memberi nama filenya menjadi exiliate. Kemudian kita save aja. Nah, jika sudah, kita bisa close, kemudian kita klik server, kemudian klik new plot. Nah, di sini kita klik file, kemudian klik open, lalu kita memasukkan file xyz. Kemudian kita mengganti, maaf, kita klik open, kemudian kita klik OK. Nah, kemudian pasti akan muncul tabel-tabel seperti ini. Kemudian kita klik file, kemudian save as. Nah, di sini kita akan mengganti filenya menjadi BLN. Kemudian save as tipenya ini kita ganti dengan BLN Golden Software Banking. Lalu kita klik save. Kemudian pada upload satu ini kita klik kanan, lalu kemudian pada upload satu ini kita klik kanan, kemudian klik save up, pilih landscape. Kemudian setelah itu kita klik new contour map. Kemudian kita pilih dan masukkan file BLN. Kemudian kita klik open. Nah, di sini kita bisa perkecil, kemudian kita bisa taruh di sini. Kemudian setelah itu kita bisa klik pada bagian new 3D surface. Kemudian kita juga masukkan file BLN, kemudian kita klik open. Nah, di sini kita bisa sesuaikan. Lalu kita akan mengatur pada layer bagian ini. Kita checklist pada bagian Z axis, left axis, dan bottom axis. Kemudian kita checklist pada bagian 3D surface. Nah, setelah itu kita pada bagian Z axis. Nah, pada bagian property manager ini kita mengganti aksis lainnya ini dengan exit. Nah, kemudian angel key-nya ini 270. Untuk angel key yang Z axis ini tetap 270. Kemudian kita mengganti font dengan cara kita klik font properties. Kemudian fontnya ini kita ganti menjadi Times New Roman. Times New Roman. Untuk size-nya 10. Kemudian kita klik pada bagian left axis. Nah, di sini kita pada bagian axis lainnya ini tetap XY. Kemudian pada label itu entity-nya ini tambah menjadi 180. Kemudian fontnya diganti dengan Times New Roman. Ini fontnya kita ganti dengan Times New Roman untuk ukurannya 10. Jika sudah, kemudian kita klik pada bagian bottom axis. Untuk axis lainnya ini XY. Kemudian pada label ini entity-nya ini 0. Kemudian kita akan mengganti fontnya juga Times New Roman untuk size-nya 10. Nah, kemudian kita klik pada bagian 3D surface DLN. Pada material color ini kita ubah menjadi rainbow 2. Kemudian kita scroll pada bagian base. Ini kita checklist show base. Kemudian kita klik fill properties. Nah, kita ubah warnanya. Kemudian pada 3D surface ini pada bagian generalnya checklist pada bagian show color scale. Nah, di sini. Kemudian kita bisa mengaturnya di bawah insert. Kemudian kita klik pada bagian lighting. Nah, di sini pada light positionnya ini kita bisa menyesuaikan atau mengaturnya sesuai yang kita inginkan. Nah, kemudian kita akan mengganti view-nya dengan cara kita klik kanan pada surface PLN. Kemudian kita klik trackball.
menyesuaikan posisinya dengan insertnya. Nah, kemudian kita akan menambahkan kontur dengan cara kita klik pada bagian 3D Surface PLN ini, kemudian klik Add, lalu kita pilih pada bagian contour layer. Dari sini kita akan masukkan file PLN, setelah itu kita klik Open. Nah, akan muncul kontur seperti ini. Kita bisa mengatur konturnya dengan cara klik pada bagian level, kemudian pada bagian major kontur ini, colornya kita ubah menjadi oranye. Untuk widthnya ini 0,3. Kemudian kita checklist pada solid label, lalu pada bagian minor kontur itu kita ubah juga menjadi warna oranye. Kemudian untuk ketebalannya ini 0,01. Pada label kita juga mengganti fontnya menjadi Times New Roman, size-nya 10. Lalu pada generate major kontur ini, pada bagian general major konturnya ini kita ubah menjadi 4. Setelah itu kita juga menyesuaikan intervalnya. Kita klik kontur ini, lalu kita klik pada bagian left axis. Untuk axis Y-nya ini XY, lalu kemudian pada label ini kita mengubah isinya menjadi 180. Kemudian untuk fontnya Times New Roman, untuk size-nya 10. Lalu kemudian pada bottom axis ini X-nya XY, kemudian pada label ini angle-nya 0. Lalu kita ubah juga fontnya menjadi Times New Roman, size-nya 10. Kemudian kita klik pada bagian kontur PLN pada level, untuk major konturnya ini 4. Kemudian pada major kontur ini kita ubah warnanya menjadi oranye, untuk ketebalannya 0,03. Di sini kita akan mengatur konturnya dengan klik pada bagian level. Kemudian untuk major konturnya ini colornya ini kita ubah menjadi oranye, kemudian ketebalannya 0,05. Lalu kita cek bagian solid label, kemudian untuk minor kontur kita juga ubah menjadi warna oranye, untuk ketebalannya itu 0,03. Nah, kita juga ubah pada label fontnya itu Times New Roman, untuk size-nya 10. Kemudian kita bisa klik pada bagian color scale ini, kita bisa mengubah intervalnya menjadi 200 seperti ini. Kita bisa menambahkan aliran dengan cara kita klik pada bagian 3D Surface, kemudian klik kanan, lalu kita klik Add, kemudian kita klik pada bagian Modify Vector Layer. Di sini kita masukkan file PLN, kemudian Open. Kemudian kita bisa ke vector PLN, kemudian kita klik simbol. Untuk stylenya kita ubah menjadi outline raw. Lalu kemudian pada bagian X frekuensi ini bisa kita ubah menjadi 10. Kemudian bagian Y frekuensinya juga kita ubah menjadi 10. Nah, jika sudah, tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita bisa klik file, kemudian save as. Lalu kita pilih file dimana kita akan menyimpannya. Kemudian kita beri nama 9 ada 5. Kemudian kita bisa klik save. Nah, seperti ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.